Saya belum pernah dalam sejarah Republik ini, Pak, kerja siang malam berinovasi, dikejar waktu. Saya saksi hidup, bersaksi tim PUPR dari sisi membangun, semua ilmu diturunkan, Pak. Ya, dari ilmu nyata sampai gaib semua hadir di sini. Kejar setoran 17 Agustus. Tercapai, Pak, coba. Saya bayangkan sebagian dari kita ke sana nanti meneteskan air mata, percaya Mas saya. Ya, luar biasa. Nah, ini contoh tugas saya. Tadinya apartemennya kayak Jakarta, Pak, kaca-kaca gitu kan ya. Kayak Sudirman Tamrin gitu. Saya bilang nggak boleh lupakan pola pikir itu. Di IKN harus hijau kayak hutan bawahnya. Harus banyak air, banyak pepohonan. Bangunannya harus ada balkon-balkon kehijauan. Atasnya harus jadi hutan kecil. Warnanya harus warna kayu supaya nyamar menjadi kayak hutan. Kalau bangunan bisa hilang, itu bagus. Mudah-mudahan terundang oleh Bapak Presiden, kita akan Agustusan pertama di sana, di depan Istana Negara, di bulan Agustus, dan Pak Presiden bulan Juni akan mulai berkantor di sana, karena kantornya akan selesai, istananya akan selesai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Indonesia berjanji kepada dunia, Pak, bahwa kita akan menjadi kota terbaik sedunia. Dan menurut saya bisa, asal kita kompak, saling mendukung, dan ilmunya ada. Di sana yang pertama, kotanya adalah kota hutan, bukan kota beton. Maka kota hutan itu hijaunya sekawasan, hijaunya juga harus ada di lingkungan RT RW-nya, hijaunya juga harus ada di bangunan, Pak. Wajah bangunannya harus ada taman, harus ada pot bunga, harus ada pohon. Atap bangunan juga tidak boleh untuk mekanikal saja, tapi harus untuk kebun bunga, untuk garden dan pohon-pohon. Sehingga bangunan di IKN idealnya tidak terlihat. Yang terlihat adalah hutan, pohon, tapi ada kegiatan manusia, itu idealnya. Dan itu tugas berat saya, karena para arsitek yang membangun ingin menonjolkan arsitekturnya. Saya bilang rumusnya cuma satu, yang menonjol hanya Istana Presiden, sisanya di luar Istana Presiden tampil secukupnya. Ya, menghilanglah di balik hutan-hutan. Itulah yang disebut World Forest City, kira-kira begitu. Dan ini ilustrasinya. Dan di mana ada kota politik, ya, kota ibu kota negara, harus ada aksis, Pak. Ya, harus ada aksis yang formal. Kira-kira begitu. Yang ada berdiri itu titik nolnya, Pak Bambang ya, titik nol di situ, tempat ditancapkan titik nolnya, bersejarah. Para gubernur, termasuk saya dulu, di situ ada air dan tanah dari 30-an provinsi. Ujungnya adalah Istana Presiden, dengan istana pertama di dunia berbentuk sayap Garuda, kira-kira begitu ya. Berikut. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Di sana kita bukan hanya pindah kota, Pak, tapi pindah pola pikir, Pak. Pindah gaya hidup, seperti COVID memaksa kita untuk mengubah hidup kita. Dulu harus ketemu, sekarang Zoom, bisa. Ya. Dulu belanja langsung, sekarang belanja online, bisa. Nah, IKN, barang siapa mau ke IKN, nggak boleh punya pola pikir yang lama, harus mensucikan diri, ibaratnya kalau ke masjid, bertransformasi menjadi pola pikir baru. Yang pertama, harus melestarikan alam. Pak, di sana tidak membabat hutan. Nih pertanyaan warga kan. Di sana itu adanya perkebunan pohon eukaliptus, Pak. Yang tiap 6 tahun ditebang jadi tisu, jadi kertas. Jadi selama ini, kawasan IKN itu bukan hutan tropis, itu hutan produksi. Yang tiap 6 tahun digunduli, ditanami lagi, digunduli lagi. Maka ini kita bukan membabat hutan tropis. Justru Pak Jokowi dan tim akan menanam 20-30 juta bibit pohon tropis. Hari ini nggak ada hewan, Pak. Ya siapa ya? Karena nggak ada bunga. Kalau bunga nggak ada lebah. Kalau lebah nggak ada burung. Kalau burung nggak ada monyet. Kalau monyet nggak ada macan. Nggak ada. Nah, nanti dalam hitungan tahun kita kembalikan keragaman tropis itu dengan 20-30 juta pohon tropis. Sehingga nanti bunga hadir, kupu-kupu hadir, lebah hadir, burung hadir, fauna hadir. Yang kedua adalah berikut. Ini ekologinya, kita membangun banyak danau di sana, menumbuhkan kembali hutan tropis, Pak.
Kalau datang ke sana sekarang masih monokultur ya. Nanti mah beragam rupa-rupa. Berikut. Nah, kenapa ada transformasi? Di sinilah satu-satunya kota di Indonesia yang seluruh suku bangsa, seluruh kota kabupaten boleh punya gagasan di sini. Jadi Pak Bambang menunggu gagasan Bapak Ibu dari Papua, dari Maluku, dari mau diapain IKN, silahkan terbuka karena ini milik bersama. Itulah bedanya kita dengan kota-kota lain yang terlalu homogen oleh suku bangsanya, oleh provinsinya. Di sini kota bersama ya. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan kota simbol Kalimantan Timur saja, tapi kota semuanya. Silahkan punya gagasan dan ditunggu. Berikut. Nah, hidupnya juga harus berubah. Di sini ada yang tinggal di tanah, rumah-rumah, ada yang tinggal di apartemen supaya hidup lebih efisien. Di mana punya hutan di bawah bangunannya, di dalam bangunan dan di atas bangunannya. Dan yang menarik, semua apartemen di sini nanti ada jembatan Pak. Jadi Bapak kalau buru-buru, lagi kangen sama tetangga sebelah gitu ya, nggak perlu turun ke bawah, pencet lagi, cukup lewat jembatan antar apartemen, bahkan ke kantor Bapak Ibu, bisa cukup lewat jembatan tanpa bertemu aspal. Inilah konsep baru yang saya bilang, hidup lebih sehat, lebih banyak jalan kaki ketimbang hari ini gaya Bapak Ibu kita, saya juga dikit-dikit naik mobil, dikit-dikit naik mobil. Di sana kita ada multimoda. Berikut, mobilitas mayoritas harus jalan kaki, kalau bisa naik sepeda, ada bis listrik yang sedang disiapkan, karena di sini kita sudah berjanji kepada dunia untuk zero emission, maka kendaraan bensin itu dilarang Pak. Ya, nanti wayahnya bahasa Sunda, resikonya bahwa kalau ke sana, kalau masih pakai mobil bensin, tukeran dulu, pinjam mobil Bluebird atau mobil merek apa yang sudah listrik, ya, di perbatasan. Itu gitu Pak, di perbatasan nanti ada terminal-terminal untuk mengkonversi, mengganti mobil Bapak yang masih tidak ramah lingkungan, pakai mobil listrik. Kira-kira gitu, ya. Berikut. Nah, dalam bekerja juga sama Pak. Jangan membayangkan kita punya meja sendiri. Nanti di IKN orang datang paling pagi boleh milih meja sendiri. Apakah di sini, apakah di sana. Orang yang datangnya telat, yang rezekinya telat, ya dapat mejanya telat, kira-kira begitu. Karena di sana nanti bekerja berbentuknya adalah yang sifatnya hibrid. Kemudian karena smart city Pak, Bapak bisa bekerja di atas pohon. Bisa bekerja di pinggir sungai. Ya, bosen kan di dalam ruangan, mending ke pinggir sungai, koneksi ada, smart city, bisa bekerja di mana saja. Itulah yang disebut dengan blend with nature. Kemudian multi-layer. Multi-layer itu saya lagi ngantor, di sebelah lapang voli, di sebelahnya lagi amphitheater, sebelahnya pasar. Jadi kita benar-benar hidup boleh produktif, tapi kita tidak diklasifikasi lagi cara kerja kita seperti hari ini. Makanya nggak ada Pak kota dunia yang dipersiapkan serevolusioner ini kecuali Nusantara. Berbanggalah kita. Tapi sukses gagalnya tergantung kita mau berpartisipasi atau tidak. Ya. Kemudian ada seamless itu antar departemen, antar kantor ada jembatan, sehingga kalau mau rapat antar kementerian itu bisa lewat jembatan, bisa lewat sesuatu, dan juga tentang persiapan untuk work 5.0-nya ya, bahwa di masa depan teknologi akan menggantikan. Terakhir, berikut. Nah, ini lanjut aja. Ini yang tadi kerja campuran, bekerja dengan lingkungan alam terbuka di mana saja, terus kemudian ini fungsi-fungsi campuran, ya berdekatan, tidak jauh-jauhan seperti hari ini. Berikut. Ini koneksi antar kementerian, antar kantor. Berikut. Terintegrasi semuanya dalam satu ruangan, dan terakhir adalah persiapan kita kerja dengan full digital. Berikut. Terus. Nah ini bulan Agustus kita upacara di sini Pak, ada tulisan sumbu kebangsaan tuh Pak, yang kanan bawah, nanti upacara di sana sedang dipersiapkan. Terakhir tidak akan pakai tenda, akan pakai payung-payung ya, supaya budaya payung-payung Nusantara menjadi simbol kebersamaan. Jadi nanti upacaranya agak unik ya. Kemudian ada kantor presiden yang ada burung garudanya, kemudian ada istana negara.
Kalau Bapak nanti